Selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk review tanaman apa itu? Labu siam ya. Kita akan review bandingkan antara labu siam yang di pruning sama yang tidak di pruning ya. Jadi kita bandingkan yang perawatannya bagus sama yang kita biarkan saja. Nah, untuk di video yang pertama ini kita akan coba review untuk yang tidak di pruning. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini area bawahnya, di bawah pohonnya ini sangat apa itu gelap ya. Jadi pencahayaan tidak tembus maksimal sampai ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini banyak daun yang sudah kering masih ada, dan daun-daun yang sudah mulai menguning juga banyak. Ini yang akhirnya menutup pencahayaan untuk tembus ke bawah ya. Jadi selain untuk menutup pencahayaan tembus ke bawah, daun-daun yang sudah tua dan kering ini juga akan menghambat pertumbuhan tunas-tunas muda, tunas-tunas baru. Jadi tunas baru yang tumbuh itu akan relatif lebih kecil nanti, jadi tidak produktif ya. Jadi kalaupun keluar buahnya juga tidak bisa maksimal besarnya ya. Seperti ini contohnya untuk tunas-tunas yang akhirnya tumbuhnya tidak maksimal ya. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini coba kita bandingkan dengan yang sebelahnya ya, dengan tunas yang sebelumnya. Ini sangat jauh berbeda ya. Ini ukurannya jauh lebih kecil daripada yang ini, yang tunas lebih dulu tumbuhnya ya. Ini perbandingannya bisa setengahnya. Nah, ini kalau tidak di pruning, ini juga nanti buahnya tidak akan maksimal. Dan semakin banyak tunas yang kecil seperti ini, juga nanti buahnya juga tidak akan banyak dan hasilnya tidak akan maksimal ya. Nah, ranting-ranting yang cabang-cabang yang seperti ini harus segera dibuang, dipotong ya, supaya pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi dan buahnya bisa kembali lebat lagi. Nah, untuk yang kecil apa itu cabang kecil seperti ini, itu buahnya nanti juga akan kecil seperti ini, contohnya yang barusan tadi jatuh. Nah, ini buahnya akan kecil-kecil seperti ini. Meskipun kecil seperti ini, tapi ini tuh sudah tua ya, sudah keras. Kita bandingkan dengan yang buah yang standar. Nah, ini jauh sekali perbedaannya ya teman-teman. Jadi itulah kenapa pruning ini harus dilakukan ya, supaya menjaga pertumbuhannya itu lebih maksimal. Nah, selain dari kualitas buahnya, besar atau kecilnya, nah ini juga akan pengaruh di buahnya, di warna buahnya ya. Karena ini contohnya, ini karena kurang pencahayaan, akhirnya buahnya jadi tidak hijau cerah, jadi jauh lebih ke warna putih ya, putih pucat, kayak karena kurang sinar matahari. Ini kan sama sekali tidak kena sinar matahari, akhirnya jadi putih pucat. Nah, kalau sudah seperti ini juga nanti harga jualnya juga akan berbeda teman-teman ya, karena orang pembeli itu akan lebih suka warna yang hijau cerah, karena itu menandakan kualitas yang bagus dan kualitas yang terbaik. Nah, ini contoh lagi nih di atasnya ini, rantingnya maka akan semakin banyak tumbuh ranting yang kecil seperti ini. Nah, makanya ini kalau tidak di pruning, tidak dibuang, tidak dipotong ranting-ranting seperti ini, nanti semua akan tumbuh jadi ranting seperti ini teman-teman ya.
Jadi itu kenapa pruning itu sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan ya. Ini akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini buahnya juga tidak begitu banyak ya. Itu karena faktornya tadi banyak tunas-tunas yang akhirnya tumbuhnya tidak produktif, tunas-tunas kecil ya. Itu ada juga yang menyebutnya itu tunas air ya. Jadi tunas yang tidak menghasilkan buah, tidak ada buahnya. Jadi, itu harus dibuang supaya tidak menghambat pembuahannya, pertumbuhannya. Nah, ini sebenarnya untuk lahannya ini cukup luas ya. Biasanya bisa sekali panen 1 minggu sekali itu bisa 1 ton lebih. Itu kalau perawatannya jalan terus ya, kayak contohnya tadi di pruning dan pemupukan ya. Tapi karena ini tidak di pruning, perawatannya kurang, maka ini setengahnya aja tidak ada hasilnya ya. Jadi itulah teman-teman mengapa pruning itu sangat diperlukan, bukan hanya di tanaman labu siam ya, tetapi di tanaman-tanaman yang lain juga membutuhkan perawatan yang sama sebenarnya teman. Nah ini kalau kita lihat di depan ini, atasnya sudah sangat rapat sekali ya, sampai tidak ada cahaya sama sekali yang menembus ke bawah. Nah ini adalah karena banyak cabang-cabang air, cabang-cabang yang kecil tadi teman-teman. Jadi menutupi dari area paling paling atas ya. Nah ini kayak ini contohnya, ini juga tunas-tunas air, tunas-tunas kecil. Ini juga tidak ada buahnya. Nah ini lagi. Nah seperti ini juga. Ini juga tunas-tunas yang tidak ada buahnya. Kalaupun keluar buahnya juga kecil kayak tadi. Nah, ini contoh lagi. Nah ini dan jeleknya tunas-tunas seperti ini itu lebih cepat mengeluarkan tunas yang baru. Jadi nanti akan semakin banyak tunas-tunas yang kecil seperti ini. Ini bukan untuk menghasilkan buah ini, tunas seperti ini, tapi ini tunas yang akan menghasilkan tunas baru yang sama kualitasnya seperti ini, kecil. Nah, ini biasanya kalau di tempat saya ya, yang tunas-tunas seperti ini itu kita pruning ketika masih muda, itu bisa dijadikan sayur ya, bisa kita dimasak, direbus atau ditumis, bisa dijadikan sayur yang seperti ini. Nah, karena ini adalah tunas yang tidak produktif, tunas yang jelek, akhirnya nanti pengaruh di kualitas buahnya juga yang tidak akan bagus. Nah itu sedikit ulasan kita, review kita ini untuk tanaman labu siam yang tidak dipruning. Nanti kita akan lanjut di video yang berikutnya. Kita coba bandingkan, kita review dengan tanaman labu siam yang dipruning. Oke. Terus ikuti, jangan sampai ketinggalan informasinya ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.